Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UGM. Perkenalkan, nama saya Ramadan Muhammad Akbar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 20619006600374. Nomor induk mahasiswa PPG 220010392027293 dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja materi jarak, kecepatan, dan waktu kelas 5 di SD Negeri 4 Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini saya belajar. Dan di tempat ini saya mengajar materi pelajaran matematika, jarak, kecepatan, dan waktu. Yuk ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Dengan kita berdoa, kita harap nanti kegiatan pembelajaran ke depannya atau yang berjalan setelah ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, saya mau bertanya, gimana kabarmu hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah makan pagi tadi? Sudah. Sarapan pakai apa? Ayam. Pakai ayam. Ayam apa? Ayam apa, San? Ayam apa? Ayam goreng. Telur apa, Bi? Telur apa? Telur ayam. Telur ayam. Sama aja ya. Jadi ayam, telur itu sama. Jadi ayam itu mengandung protein. Ya, telur juga mengandung protein. Sama-sama untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ayamnya dengan depan. Ayumu dengan? Ya. Kenapa kau tidak masuk? Ainun kenapa? Ada. Oh, acara keluarga yang tidak. Kalau kita kenapa? Sakit apa? Sakit panas. Sakit panas. Jadi, anak-anak sekarang ini musimnya lagi musim hujan. Jadi kamu jaga kesehatan dengan cara apa? Banyak olahraga, minum vitamin, kemudian tidur yang cukup. Tidur cukup, jangan main-main panas-panasan. Ya. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang kemarin? Kenapa apa? Pelajaran apa? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Apa? Proses makan memakan. Jadi dalam itu proses makan memakan yang terjadi pada ekosistem. Namanya tikus. Makan apa? Makan apa? Padi. Nanti tukangnya dimakan siapa? Dimakan ular. Ularnya dimakan siapa? Ular. Ularnya dimakan? Ya, ulangnya mati terus digunakan sama
pembelajaran kali ini Pak Akbar ingin kalian nanti bisa menghubungkan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Kemudian Pak Akbar juga ingin di pembelajaran kali ini kalian nanti bisa menentukan bagaimana cara menghitung jarak, bagaimana cara menghitung waktu, dan bagaimana cara menghitung kecepatan. Sehingga kamu nanti ketika pada sebuah soal atau dalam kehidupan sehari kamu bisa mengamalkannya. Oke anak-anak? Siap untuk pelajaran hari ini? Anak-anak, di gambar yang Pak Akbar sampaikan atau tunjukkan di LCD ini, gambar apa saja ini? Kemudian pesawat, kuda, sama dari 4 gambar ini, 4 gambar ya, ada kura-kura, pesawat, gajah, sama kuda. Kira-kira dari 4 ini mana yang paling cepat? Pesawat. Ya. Mana yang paling lambat? Setelah kura-kura mana lagi yang agak cepat? Setelah gajah? Yang cepat adalah pesawat. Nah, ini adalah contoh kecepatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kura-kura, pesawat, gajah sama kuda, yang paling banter atau yang paling cepat adalah pesawat. Dalam menghitung kecepatan anak-anak dibutuhkan yang namanya komponen, yaitu ada jarak dan waktu. Ini adalah satuan jarak atau satuan panjang yang sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Coba, Husnia, apa saja satuan panjangnya Husnia? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, ini adalah satuan panjang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan. Contohnya misalnya, berapa jarak sekolah ke rumahnya Kanza? Bisa pakai kilometer atau bisa pakai meter. Rumahnya Kanza jarak dari sini berapa kilometer? Kira-kira berapa kilometer? Berapa Kanza? Masa tahu? Coba kalau rumahnya Zakia kira-kira berapa? Kira-kira? Iya, 1 kilometer. Jadi perkiraan dari rumahnya Kanza maupun Zakia, perkiraan adalah 1 kilometer. Anak-anak ada ketentuan dalam menghitung kecepatan jarak ini. Apa? Setiap turun kali berapa? Kali 10. Setiap naik dibagi 10. Setiap turun pasti dikali 10. Kalau setiap naik dibagi 10. Sekarang Pak Akbar ingin mencontohkan satu soal. Nanti kamu yang mengerjakan. Oke ya? Anak-anak, dalam menghitung jarak tadi kan sudah kita sampaikan ya. Setiap turun dikali 10. Setiap naik dibagi 10. Contoh 1. Contohnya 1 kilometer kalau ke meter turun berapa? Turun 3. Berarti setiap turun dikali 10, maka kalau turun 3 dikali berapa? 1000. Betul. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian kalau naik dibagi tadi. Misalnya 200 meter. Berapa dekameter? Meter per dekameter naik apa turun? Naik berapa? 2. Masa 2? Naik 1. Karena naik 1 berarti dibagi kan? Dibagi berapa? 10. Berapanya adalah 20 dekameter. Pak Akbar punya soal. Sekarang ada satu anak yang akan maju. Oke? Soalnya adalah ini. 20 meter sama dengan senti. Siapa yang ingin maju? Oke, Ilham, silakan aja sini. Oke, silakan. Berapa? 20 meter berapa sentimeteran? Berapa? Ya. 200. Siap. 200 sama. Masa turun berapa? Meter ke sini turun berapa? Habis meter apa?
Desimeter. Terus setelah desimeter apa? Nah, berarti turun berapa? 2. Berarti nolnya tambah 2. Berapa berarti? 20. Nolnya 2 ya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi yang. Satu lagi. Nah, betul. Sekarang 3000 milimeteran. Berapa sentimeteran? Naik apa turun? Naik berapa? 2. Milimeter ke sentimeter. Naik 1. Berarti dibagi 10 tinggal berapa? Ya, sama. Oke, silakan dijawab. Anak-anak, ini adalah materi selanjutnya, yaitu materi waktu. Ada jam, menit, sama detik. Kan kalian sering kan, kalau misalnya kita janjian, misalnya bilang, "Bi, ayo kita main sepak bola jam berapa?" Jam 6. Kan pakai waktu kan? Atau misalnya kalau kamu jalan dari rumahmu ke sekolah, kamu tadi berangkat dari sekolah berapa menit? Berapa? Perkiraan berapa? Iya, 30 menit. Karena jalannya cukup jauh, sehingga jalannya santai dari rumahnya Ibra ke sekolah sekitar 30 menit. Sama dengan satuan pajak tadi, kalau satuan waktu ini ketika turun dikali 60, ketika naik dibagi 60. Bedanya itu ya. Kalau kan 10 dibagi 10 kali ini naik, turun dikali 60, naik dibagi 60. Contoh, 1 jam berapa menit? 60 menit. Berapa? 60 menit. Karena turun 1 ya. Kalau 2 jam berapa menit? 120. Kalau misalnya Pak Albert punya 120 menit, berapa jam? 2. Ya, karena naik maka dibagi dengan 60. Jadi dalam materi jarak waktu ada satuan jam yaitu jarak, dan satuan waktu yaitu jarak, menit, dan sudah. Anak-anak, materinya tentang jarak, kecepatan, dan waktu sudah Pak Akbar sampaikan. Sekarang waktunya kalian berkelompok. Di sini ada 12 anak ya. Ada 12 anak, maka Pak Akbar bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok ada 4 anak atau mahasiswa ya. Ini kelompok 1, 4 orang. Ini kelompok 2, 4 orang. Ini kelompok 3, 4 orang. Jadi ada 3 kelompok untuk nanti Pak Akbar berikan sebuah lembar kerja. Silakan dibentuk kelompoknya anak-anak. Anak-anak sudah terbentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka sekarang Pak Akbar akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, diskusikan dengan kelompoknya. Di sini ada petunjuknya. Nanti jika bingung bisa bertanya dengan Pak Akbar. Ini LKPD untuk kelompok 3. Ini LKPD kelompok. Nah, ini LKPD kelompok 2. Anak-anak semua sudah dapat LKPD ya? Sekarang kamu siapkan yang sudah Pak Akbar sampaikan kemarin. Yang pertama adalah tulis, sudah bawa semua? Yang kedua adalah stopwatch atau HP yang digunakan untuk menghitung satuan
jarak, kecepatan, dan waktu. Sudah bawa semua? Oke. Petunjuknya nanti kita semua keluar ke halaman sekolah. Kemudian satu orang mencatat hasil dari atau waktu yang ditempuh oleh teman kalian. Kalian nanti di luar silakan dicatat setiap orang. Untuk jaraknya kemarin sudah Pak berhitung, jaraknya kurang lebih 50 meter. Bisa dipahami anak-anak? Oke, karena semua sudah mendapatkan KBD, silakan semuanya keluar ke halaman sekolah, kita praktek menghitung kecepatan. Oke anak-anak? Silakan bisa keluar semuanya. Yang di bawah alat tulisnya, alatnya di bawah. Ya, alatnya di bawah, alatnya di bawah. Iya. Oke, anak-anak sudah mendapatkan KBD semua. Setelah ini satu persatu kalian lari dari sini sampai ke tujuan Gema Wisata, kembali lagi ke sini. Jaraknya kurang lebih 50 meter. Nanti semuanya harus lari, kemudian salah satu mencatat untuk menghitung waktu. Oke, siap semua anak? Siap. Oke, silakan dipersiapkan. Oke, anak-anak tadi sudah menghitung jarak dan juga waktu. Sekarang tugas kamu bagaimana cara menemukan kecepatan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Nanti jika ada kesulitan tanyakan ke Pak. Silakan dikerjakan LKP ini.
rotasi. Setiap kelompok diwakili oleh 2 orang untuk presentasi ke depan. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 dipersiapkan. Teman-teman, saya dari kelompok 1. Anggota 1 Irfan, 2 Ibra, 3 Raisa, 4 Kansa. 1 Irfan, jarak 50 meter, waktu 9,30, kecepatan 5,3 meter per detik. 2 Ibra, jarak 50 meter, 10,28, kecepatan 4,8 meter per detik. 3 Raisa, jarak 50, waktu 12,95, kecepatan 3,8 meter per detik. 4 Kansa, jarak 50 meter, waktu 12,71, kecepatan 3,9 meter per detik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-teman, saya dari kelompok 2. Anggota 1 Ilham, 2 Abi, 3 Nia, 4 Setia. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nama Ilham, jarak 50 meter, waktu 14 detik, kecepatan 3,5 meter per detik. 2 Abi, jarak 50 meter, waktu 10 detik, kecepatan 5 meter per detik. Nia, 50 meter, waktu 13 detik, kecepatan 3,8 meter per detik. Zakia, 50 meter, waktu 14 detik, kecepatan 3,5 meter per detik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya dari kelompok 3, anggota saya 1 Reza, 2 Faruk, 3 Caca, 4 Septa. Ingin menyampaikan hasil diskusi kita. 1 Reza, jarak 50 meter, waktu 10 detik, kecepatan 5 meter per detik. 2 Faruk, jarak 50 meter, waktu 10 detik, kecepatan 5 meter per detik. 3 Caca, 50 meter, waktu 13 detik, kecepatan 3,8 meter per detik. 4 Septa, 50 meter, waktu 11 detik, kecepatan 4,5 meter per detik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD, sudah mendiskusikannya dengan kelompok. Apakah dapat kita ambil kesimpulan dari pelajaran barusan? Ya. Apa kesimpulannya? Nih, Pak Akbar mempunyai segitiga tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Apa kesimpulannya? Ternyata kalau misalnya kalian sudah menemukan jarak, kemudian menemukan waktu, dan kecepatannya belum diketahui, ya kan? Berarti bagaimana kalau mencari kecepatan? Ternyata dari segitiga JKW ini, jarak, kecepatan, dan waktu, kalau kita ingin mencari kecepatan, maka tutup yang kita cari. Tinggal apa? Tinggal jarak dan waktu. Berarti karena atas sama bawah, maka jarak dibagi waktu. Benar, sesuai dengan yang kamu hitung, yang tadi hasil LKPD. Kalau dari jarak gimana keluarin jaraknya? Karena lurus ini berarti kecepatan kali waktu. Sama dengan waktu juga. Kalau kamu cari waktu, maka punya tutup, tinggal jarak dan kecepatan. Bagaimana? Jadi dengan adanya segitiga JKW atau jarak kecepatan waktu memudahkan kita untuk menghitung tentang satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Bisa dimengerti anak-anak? Anak-anak, karena sudah semua, maka sekarang adalah mengerjakan ulangan atau tes formatif untuk mengetahui tentang kemampuan kalian dari materi yang sudah Pak Akbar berikan. Soalnya ada di sini, silakan dikerjakan sendiri. Bisa dipahami?
Tadi kita belajar apa saja kan? Matematika. Kenapa? Jarak, kecepatan, waktu. Masih ingat kan dengan segitiga JKW ini? Iya. Bagaimana kalau kita mencari jarak? Berarti gimana? Kalau kita mencari kecepatan? Kalau mencari waktu? Oke, terima kasih. Anak-anak, Pak Akbar punya pesan untuk Pak Akbar pribadi dan juga untuk kalian semua. Apa itu pesannya? Silakan disimak. Hormatilah orang tua dan gurumu, maka Allah akan sayang padamu. Jadi kewajiban kamu adalah berbakti terhadap orang tua, karena orang tua ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ya, gurumu adalah orang tuamu di sekolah. Jadi dua-duanya harus dihormati. Untuk pelajaran selanjutnya, nanti ketika kamu di rumah silakan buka BBS-nya atau buku pakainya halaman 85 tentang materinya tentang volume, debit dan waktu. Silakan kamu buka, pelajari di rumah. Nanti jika ada kesulitan besok tanyakan kepada Pak Akbar. Ya, itu adalah materi selanjutnya. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah diberikan kelancaran sehingga pelajarannya bisa kamu kuasai dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah mengikuti pelajaran dengan semangat dan antusias. Karena cuacanya sudah mendung, silakan setelah ini kalian boleh langsung pulang. Jangan main, tapi langsung pulang. Terima kasih anak, bisa meninggalkan kelas